Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa Kontrol TV dimanapun berada. Kali ini kita berjumpa kembali dalam hal menyampaikan informasi yang cukup penting ya bagi teman-teman semua. Dan selama ini channel Kontrol TV sudah ada sekitar 1 bulan lebih ya tidak lagi mengupload video-video terbaru karena ada suatu kendala dan suatu kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan gitu ya. Jadi kepada teman-teman semua mohon maaf sebelumnya karena ada kendala-kendala yang terjadi. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan mencoba untuk share informasi yaitu terkait dengan Permen RB tahun 2021 yaitu tentang sistem dan metode bagaimana pelaksanaan ujian di tahap 1 dan tahap 2 ya. Karena kemarin di tahap pertama rupanya guru induk menjadi sebuah sebuah acuan ya, sebuah prioritas pada sekolah induknya karena pertimbangan Kemdikbud bahwa guru induk tersebut adalah guru yang paling paham ya tentang sekolah yang ditempatinya. Jadi kalau misalnya seandainya ada guru induk yang digeser ya, dimasuki oleh guru non induk, ya tentu saja akan menyebabkan terjadinya beberapa gesekan ya dan mungkin tidak maksimal ya. Mungkin secara umum bisa kita ambil kesempatan seperti itu. Kemudian kalau kita baca di sini di Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021 ya. Nah, jadi di sini memang cukup jelas ya menjelaskan tentang sistem dan metode pengangkatan dan pengolahan nilai dan guru prioritas untuk tahap pertama dan bagaimana nanti sistem dan metode selanjutnya yang diterapkan oleh Kemdikbud di dalam tahap kedua dan tahap ketiga. Oke, langsung saja kita simak dulu untuk pasal 7 ya, seleksi kompetensi 1 yang telah berlalu beberapa hari yang lalu ya. Nah, di sini pasal 29 ayat 1 menyatakan pelamar untuk seleksi kompetensi 1 hanya diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut. A. THK 2 dan B. Guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik. Yang kedua, pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memilih kebutuhan P3K dengan ketentuan sebagai berikut. Dalam hal kebutuhan P3K tersedia di sekolah tempat melamar mengajar saat ini, pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan sesuai. B. Jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagai dimaksud dalam huruf A tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Kemungkinan inilah salah satu penyebabnya ya teman-teman kita yang dari guru non induk yang melamar di sekolah induk orang lain tidak bisa untuk memasuki sekolah tersebut ya ataupun mengambil formasi yang tersedia karena memang sudah ada diatur dalam Permen RB ini. Mungkin kita masih ingat beberapa minggu yang lalu ketika Kemdikbud mengirimkan SMS kepada seluruh peserta yang notabene rata-rata adalah peserta yang berasal dari guru Y ataupun guru non induk ya. Isi daripada SMS tersebut menyatakan bahwa kita menggunakan tombol reset guna untuk menentukan formasi yang diizinkan. Mungkin ini adalah salah satu penyebab bagi guru-guru semua yang tidak bisa untuk lulus di tahap pertama. Namun untuk tahap kedua merupakan kesempatan yang besar, terutama bagi yang sudah berkode YPG1 ya ataupun YP1 akan bisa untuk menggunakan nilainya untuk tahap kedua nanti. Oke, sekarang kita coba cek untuk Permen RB yaitu paragraf 9 ya.
Oke, kita cek dulu. Oke, ini dia. Ya. Seleksi kompetensi 2 ya. Pasal 33 berbunyi ayat 1, pelamar untuk seleksi kompetensi 2 dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut. A. Pelamar dari TK 2 yang tidak lulus seleksi kompetensi 1. B. Guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 1. C. Guru swasta yang terdaftar di Dapodik dan lulusan PPG. 2. Pelamar sebagai maksud pada ayat 1 huruf A dan huruf B melakukan pemilihan kebutuhan ulang pada SSCSN. Pelamar sebagai maksud pada ayat 1 huruf C dan huruf D melakukan pemilihan kebutuhan untuk pertama kalinya pada SSCSN. Pelamar sebagai maksud pada ayat 1 memilih kebutuhan P3K dengan ketentuan sebagai berikut. Bagi pelamar yang mengajar di pendidikan usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar atau sekolah menengah pertama dapat melamar di antara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut di wilayah kabupaten tempat melamar. Jadi di paragraf 9 ini pada pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan 4 itu memang tidak secara spesifik memberikan informasi tentang keutamaan dan prioritas bagi guru Indo ya, sebagaimana yang tertera di dalam seleksi kompetensi 1 tadi. Namun kalau kita lihat ya beberapa komentar-komentar dari teman-teman kita yang ada di grup ya, bisa kita cek dulu bagaimana teman-teman kita memberikan komentar. Nah, di sini ya kita lihat sebentar komentar teman-teman kita. Nah, ini dia ya. Untuk yang daftar awal sudah tutup ya, pendaftaran dimulai dari tahap 1 semua baik tahap 2 dan tahap 3 tahun depan bisa. Peraturan 1 tentang induk akan sama diterapkan di tahap 2 dan 3. Logikanya, peraturan itu tidak akan dibuat hanya untuk satu tahap saja, tentunya dibuat sampai program selesai tahun ini, kecuali ada perubahan-perubahan. Sekolah induk tetaplah akan mendapatkan prioritas, termasuk nanti dengan guru swasta yang serti tetap tidak akan menang. Nah, jadi beberapa teman kita berpendapat bahwa di tahap kedua nanti guru induk ya, kategori guru induk akan tetap menjadi prioritas ya, bukan hanya di tahap 1 melainkan tahap 2 dan tahap 3. Mungkin teman-teman ini belum memahami secara komprehensif ya bagaimana bunyi daripada yang terdapat di dalam pasal 33 ya, kompetensi tahap 2 tadi menjelaskan bahwa tidak ada secara spesifik dijelaskan di situ bahwa guru induk itu menjadi prioritas di tahap kedua. Adapun yang menjadi prioritas adalah tahap pertama. Jadi kita ya cukup saja untuk mempedomani Permen PAN RB di pasal 33 tadi ya. Kita nggak usah istilahnya melenceng kemana-mana karena itu memang sebuah aturan yang sudah disahkan dan tidak mungkin akan berubah secara total ya, selagi tidak ada kendala-kendala yang dihadapi. Jadi bagi teman-teman sekalian yang mungkin sudah PG1 di tahap pertama kemarin ya, tidak perlu khawatir dan tidak perlu gundah lagi untuk menentukan formasi ke depan ya. Kalau misalnya ada guru induknya ataupun tidak ada, atau mungkin ada lokasi-lokasi yang memang jaraknya tidak terlalu jauh ya, nggak apa-apa untuk diambil ke depannya. Dan di sini akan terjadi persaingan secara bebas ya, tidak ada lagi pengutamaan ataupun memprioritaskan guru induk di tahap kedua. Makanya di tahap pertama kemarin adalah diberikan kesempatan bagi guru induk tahap pertama, karena beberapa guru yang memang sudah mengabdi dan sudah mengajar di sekolah tersebut ya didahulukan untuk mendapatkan kesempatan ya terlebih dahulu ya, padahal mungkin ada juga teman-teman kita yang nilainya jauh di bawah PG1 ya, yang non Indo ya. Nah, oleh karena itu bagi teman-teman sekalian untuk kedepannya juga yang sudah PG1 tidak perlu khawatir karena
Mas Menteri Nadiem sudah menjelaskan bahwa untuk tahap kedua bagi yang sudah PG1 maka nilainya bisa digunakan untuk tahap kedua nanti ya, dan diperbolehkan juga untuk melaksanakan ujian dan diperbolehkan juga untuk tidak melaksanakan ujian kalau memang sudah pede ataupun sudah percaya diri terhadap nilai yang pertama. Namun saran admin kepada teman-teman sekalian, biarpun nilainya sudah PG1 kemarin sudah cukup tinggi ya, tidak ada salahnya untuk mencoba kembali, kan demikian ya. Kalau kita coba kembali ya, pertama kita menambah wawasan kita, kemudian mana tahu mungkin ya tinggi nilai kita pertama kemarin, ini yang kedua lebih tinggi lagi, kan seperti itu ya. Jadi saran admin ya silahkan mengikuti tahap kedua, dan silahkan juga untuk memilih formasi yang memang yang paling mudah dijangkau, yang paling menurut pada teman-teman semua yang paling pelamarnya itu paling sedikit gitu ya, ataupun mungkin ada mungkin sekolah-sekolah yang formasinya guru pelamarnya mungkin sama sekali tidak ada ya, kosong. Ini adalah salah satu kesempatan yang paling besar terutama bagi teman-teman kita yang memilih formasi yang tidak ada guru induk ataupun guru yang melamar di sekolah tersebut ya. Trik-triknya mungkin bisa kita lihat ya, data yang telah dikirimkan oleh Kemdikbud kemarin, berkas ataupun kelulusan ya, yang bisa kita lihat di situ. Kita gunakan data-data yang ada ya, misalnya kita coba lihat di data yang telah kita simpan ya. Kemungkinan dari situ bisa kita lihat ya, maksudnya bisa kita cek untuk di tahap pertama itu kira-kira berapa yang ujian ya, berapa peserta. Ini sebagai contoh misalnya di sebuah sekolah misalnya ya, ini ada jumlah formasi diminta ada 1 ya, kemudian ada 5 orang yang mengikuti tes seleksi guru P3K. Nah, bisa kita cek satu persatu, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, pada waktu ini ada 5 orang yang mendaftar, dan ada guru guru bukan non induk ya, YP1L lulus setelah mendapatkan afirmasi usia. Yang murninya teknis 260 menjadi 335 sehingga total menjadi 554. Nah, jadi untuk tahap 2 nanti ini mungkin bisa bergeser ya, untuk kedua nanti bisa bergeser. Mungkin yang peserta-peserta ini mengambil formasi ataupun sekolah di sekolah lain ya, karena memang tidak lagi ada prioritas bagi guru-guru Indo. Dan yang awalnya mungkin tahap pertama formasi yang ada di guru Indo itu tidak bisa diambil oleh orang lain. Nah, sedangkan yang kedua nanti ya itulah yang akan menjadi formasi rebutan ya, antara peserta yang tidak lulus tiap 1, kemudian peserta tidak lulus peserta dari lulusan PPG, kemudian peserta dari guru swasta ya. Ini menjadi sebuah rebutan bagi teman-teman kita. Oleh karena itu para teman-teman semua tetap semangat ya untuk terus berjuang untuk mencapai cita-cita kita agar bisa lulus tahun ini menjadi ASN P3K. Oke, jadi teman-teman sekalian mungkin itu yang bisa admin sampaikan. Tetap semangat dan jangan lupa untuk terus berjuang ya, dan perbanyak untuk belajar ya. Belajar soal-soal terbaru di seleksi kedua nanti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.